Sekali lagi ya, angkat tanganmu kepada Tuhan. Ada keselamatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami sudah menerima daripadamu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putra-Mu yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Biar kami boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Biar kami semakin lebih lagi Tuhan, maju Tuhan, bertumbuh, maju di dalam Engkau, maju di dalam segala hal ya Bapa. Kerohanian kami bertumbuh dewasa. Dan juga Tuhan keadaan jasmani kami, ekonomi kami juga Tuhan, Engkau adakan pemulihan demi pemulihan kepada kami semua. Kesehatan, kekuatan yang Kau berikan pada kami semua Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau taruh perkataan-Mu Tuhan dalam lidah bibir hamba-Mu, sehingga yang mendengarnya memperoleh berkat, memperoleh benih yang daripada-Mu itu firman Tuhan. Sehingga kami memperoleh pemulihan dan memperoleh perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Kayaknya baru 2 orang nih. Ya, 1, 2, 3. Kalau saya bilang 1, 2, 3, haleluya yang keras 3 kali ya. Saudara tahu nggak? Seminggu sebelumnya ini saya suara hilang, saudara. Saya berdoa, Tuhan gimana ini ada perayaan Natal 2 kali kemarin sama hari ini. Suara hilang kan gak lucu saudara. Bisik-bisik nanti kita ya. Sebab itu kalau kita diberikan suara yang sehat, suara yang keras, kita pakai puji Tuhan. Amin. Amin ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Kemuliaan bagi Tuhan. Nah begitu Pak ya. Semangat Bapak yang pakai baju hijau ini. Silakan duduk saudara dikasih Tuhan. Kita di dalam Tuhan harus ada sukacita. Kita di dalam Tuhan harus ada semangat yang menyala-nyala. Karena firman Tuhan bilang, Akulah roti hidup, akulah firman yang hidup. Roh Kudus sudah diberikan, api sudah diberikan. Saudara kalau tidak punya api, saudara dingin, saudara suam-suam. Tuhan bilang di dalam Wahyu dikatakan, aku akan muntahkan. Saudara mau dimuntahkan? Wah gitu lah. Dilepeh saudara sama Tuhan mau? Aduh ya, kita aja kalau dilepeh sama orang, waduh, penghinaan saudara itu namanya. Apalagi kalau dilepeh Tuhan, apalagi kalau Tuhan tidak mau dengan kita. Tuhan sudah, waduh ini berdosa terus, tidak mau bertobat-tobat, ya gagal maning imannya. Lama-lama dimuntahkan, dingin, suam-suam, gak ada antusias. Ke gereja cuma setahun sekali. Siapa yang setahun sekali ke gereja? Angkat tangan. Gak ada ya. Cuma Natal katanya. Jadi Kristen Natal saudara ya. Makanya kalau Natal penuh gereja-gereja. Karena apa? Karena ada sukacita Natal, lampu-lampunya bagus-bagus ya. Saya juga tadi saya syuting, nah ya semuanya nanti masuk YouTube pas Agape ya saudara. Jadi saudara terkenal ke seluruh dunia loh saudara. Ini yang nonton YouTube saya ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia saudara. Saudara terkenal nih saudara sampai ke luar negeri. Ya, jadi kita harus semangat di seluruh dunia hari ini merayakan Natal. Tapi ada gereja yang tidak merayakan Natal. Saya baru tahu di sebelah ruko saya ada gereja yang tidak merayakan Natal. Saya bilang, ini kenapa ya nggak merayakan Natal? Padahal saya dari kecil seringkali kita senang. Ya, anak-anak sekolah minggu itu senang sekali kalau perayaan Natal akan datang. Karena apa? Akan ada kado-kado, akan ada sandiwara, akan ada kur nyanyi bersama, kita latihan semuanya. Ada sukacita yang besar. Tapi ini gereja di sebelah ruko saya nggak merayakan Natal. Katanya Natal bukan kelahiran Yesus bukan 25 Desember ya. Tapi kita tidak mau berdebat ya. Setiap gereja Tuhan punya mungkin pemahaman masing-masing. Tapi yang penting Yesus sudah lahir menjadi juru selamat semua manusia. Barang siapa percaya akan
diselamatkan. Kalau tidak percaya, di bawah hukuman kebinasaan yang kekal. Ya saudara. Jadi kita anak-anak Tuhan, ayo kita maknai Natal kali ini. Saudara boleh datang hari ini Natal, tetapi tahu nggak saudara, ada saat dan waktunya kita tidak bisa bergereja lagi. Kita tidak bisa ngumpul lagi. Dari 2020 aja banyak gereja yang lockdown selama 2 tahun. 2020, 2021, 2022. Baru kemarin awal Januari tahun ini ada yang baru buka, saudara. Ya, kita bersyukur, kita yang berani, kita yang punya iman, kita percaya mati hidup kita dalam tangan Tuhan. Siapa yang takut mati, siapa yang takut COVID? Angkat tangan, ayo. Sekarang udah berani Bu Maria, COVID tuh biasa aja, kayak flu aja katanya. Punya iman, percaya ya. Tapi bukan berarti kita sembrono. Di tempat umum ya sudahlah, kita pakai masker ya. Tapi kalau di rumah mau tidur juga di masker terus saudara. Waduh, lama-lama kurang napas, kurang oksigen saudara. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus punya iman, punya roh keberanian. Dan lagi kita Natal ini kita maknai apa sih? Kita datang ke tempat ini rame-ramein Natalnya Pak Pendeta Daniel ini ya. Dan hambanya juga nih yang dari Tangerang ya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita di tempat ini merayakan sukacita Natal, merayakan lahirnya, pernah lahir seorang juru selamat. 2000 tahun yang lalu dia pernah ada, pernah hadir. Saya sendiri belum pernah ke Yerusalem ya, tapi punya kerinduan mau ke Yerusalem. Waktu 2020 udah hampir pendaftaran, udah mau masukin DP ke Yerusalem. Tapi saudara udah hati kayaknya ada ganjelan. Kenapa ya? Uang udah ada, 2020 mau bayar DP ke Yerusalem. Ternyata tahu nggak saudara, COVID jebret, nggak bisa pergi. Semua teman-teman saya juga nggak jadi pergi. Ya, saya belum kasih DP, mau kasih DP. Pendetanya nanya, Bu Maria jadi nggak kasih DP? Iya Pak, jadi saya bilang. Ternyata COVID jebret saudara. Ya, jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita tidak mengerti apa yang akan musibah, bencana apa yang di depan kita tidak tahu saudara. Apa besok kita mati, apa besok kita mengalami bencana seperti kemarin gempa, hampir 300 orang mati saudara. Kita belum tahu nih ke depan kita 2023 kata Pak Jokowi juga sudah dibilang tahun kegelapan. Kemarin waktu pendoa kami pun waktu kita berdoa saudara, ada yang mengatakan bahwa tahun 2023 gelap, Bu Maria nggak dapat apa-apa, gelap katanya gitu ya. Ya, tahun ke depan ini adalah tahun masa-masa yang sukar, masa-masa kegelapan, masa-masa penganiayaan, masa-masa di mana anak-anak Tuhan harus kuat. Ya, dari sekarang kuatkan manusia roh kita. Kuatkan, jangan sampai kita lemah. Dan kita khawatir, takut, baru satu aja loh jebret saudara. COVID, penyakit sampar di Wahyu, ada penyakit sampar, ada nanti kelaparan, ada nanti bencana, ada nanti perang. Kita baru satu loh, baru penyakit sampar seluruh dunia. Udah begitu banyak orang yang ketakutan, ya. Di mana imanmu? Di mana roh keberanian itu? Saya pada waktu COVID jebret 2020, saya tetap bikin persekutuan doa, tetap doa. Ini masa penuaian, ini masa banyak jiwa-jiwa ketakutan. Kita beritakan Injil, kita menjadi saksi. Saudara, apakah saudara ikut ketakutan? Apakah saudara ikut di rumah terus? Ada teman saya 3 bulan di rumah terus, ya, nggak kemana-mana. Ke pasar juga enggak, nganter anak sekolah juga enggak, saudara. Tapi kalau ibu-ibu di tempat ini pasti ya berani aja ya. Ke pasar masih ya ibu-ibu. Mana ibu-ibu di tempat ini, ibu-ibu? Ya semuanya ya harus tetap berjalan. Semua harus melakukan aktivitas tetap, saudara. Apa saudara karena penyakit sampar ini saudara tidak pergi, tidak keluar rumah? Ya, ada yang tidak ke gereja tapi tetap bekerja. Kalau enggak bisa makan. Ya. Kita lanjutkan di dalam firman Tuhan. Kali ini kita baca di dalam Lukas 2 ya. Ayat yang ke-10. Yang sudah dapat kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Yuk kita bangkit berdiri ya. Yuk kita bangkit berdiri semuanya.
Ya, 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan bilang melalui malaikatnya, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan cemas. Siapa yang jujur hari ini? Hatinya suka khawatir, takut, angkat tangan. Nanti didoakan. Ya, jujur di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan, aku khawatir untuk masa depan. Tuhan, aku takut. Gimana anak, keluarga, cucu, mantu, suami. Ya, puji nama Tuhan, nanti didoakan. Tuhan bilang, jangan takut. Karena sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kesukaan besar untuk seluruh dunia. Ya. Puji nama Tuhan. Jadi ada kesukaan, ada sukacita, di mana kita semua boleh, mohon jangan ngobrol ya, dengarkan firman ya, hormati firman Tuhan. Ya, saya kalau ada yang bisik-bisik saya nggak konsen, ya. Oke, semuanya ya, dengar firman. Percuma kalau datang ke sini ngobrol-ngobrol nggak dapat apa-apa. Sepatah kata aja Tuhan akan berbuat sesuatu keajaiban. Ya, satu rema aja dari mulut Tuhan yang keluar melalui corong. Mulut saya ini cuma corong Tuhan, alat Tuhan. Kalau saudara simak, dengar masukan ke hati, saudara itu akan jadi mukjizat dalam hidup kita. Ada perubahan, ada pemulihan. Jangan kita jadi orang Kristen yang hanya sekedar datang ke gereja, sekedar berdoa, sekedar dengar firman, sekedar percuma. Setan ketawain kita di alam roh. Kamu nggak sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Percuma jadi batu sandungan bagi banyak orang. Saya banyak kenal sama anak-anak Tuhan. Cimaria, orang Islam kok lebih bahagia daripada orang Kristen. Orang Buddha lebih suka memberi ya, mengasihi daripada orang Kristen. Sampai begitu loh saudara. Saya sampai heran kenapa begitu yang ngomongnya. Padahal dia sendiri Kristen. Karena banyak anak-anak Tuhan jadi batu sandungan, bukan jadi terang. Bukan jadi garam. Bertobat, saudara, bertobat. Karena tahun ini, masa depan ini 2023, masa-masa yang suka diuji iman saudara. Apakah mau jadi Kristen cuman Kristen dari jerami, dari kayu, dari rumput? Nanti pengujian datang, cobaan datang, masalah datang. Udah dah, nggak Tuhan-Tuhanan lagi, murtad. Sebab itu dengarkan firman, masukkan hati, lakukan. Makanan keras yang harus kita makan, bukan makanan susu lagi. Masa bayi-bayi rohani masuk surga jadi pengantin Kristus? Enggak, hanya yang jadi pengantin itu dewasa, bijaksana, mengerti dan mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga kita tidak dikecohkan, ditipu daya oleh iblis. Baru kemarin saya dapat ada kabar dari hamba Tuhan yang keliling ke pelosok-pelosok Indonesia. Di daerah NTT udah mulai berkurang kekristenan. Kenapa? Di mana kantong-kantong Kristen itu dikasih duit sama yang agama seberang, udah pindah agama. Banyak saudara, karena uang 50.000 untuk bayar sekolah anaknya nggak bisa. Udah lo jadi Kristen percuma, miskin kere. Udah nih ikut agama saya, dikasih duit saudara, ikut saudara. Bahaya, karena Kristen KTP, Kristen keturunan. Karena orang tuamu Kristen. Karena kamu sekolah di sekolah Kristen. Tapi tanpa pengenalan akan Allah, tidak mengenal Tuhan, tidak mengalami Tuhan, tidak dilawat Tuhan, tidak dijamah Tuhan. Itu hanya agama, hanya KTP. Percuma saudara. Ya sebab itu pada saat ini saya rindu semua di tempat ini, ayo. Kenal Tuhan, cari Tuhan. Sungguh-sungguh lebih lagi, lebih dalam lagi. Saya bacakan di dalam firman Tuhan Matius 2. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, orang Majus ini, dan mereka melihat bintang mereka di timur mendahului mereka dan berhenti di satu tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, kepada Yesus. Ya, orang Majus ini mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saudara tahu artinya emas? Emas itu paling berharga, murni, mahal harganya. Tapi saudara tahu nggak, mengambilnya itu sulit sekali. Dari bongkahan yang jelek, dibakar, ditempa, dimurnikan lagi, panasnya berapa derajat. Saya pernah dulu lihat tukang emas bekerja, dipanaskan lagi sampai 1000 derajat, sehingga kotoran-kotorannya keluar, diambil kotorannya, sehingga yang tenggelam di bawahnya itu yang murni, saudara. Itulah yang murni. Jadi kita anak Tuhan, jangan bermimpi cuman berkat Tuhan lah. Ada yang diiming-iming, lu ke gereja kan dapat sembako, lu ke gereja tadi berkati Tuhan. Ada saudara di daerah Tangerang, saya kemarin pelayanan di satu rumah. Dia kecewa sama Tuhan, diajak temennya katanya ke gereja diberkatin, mana? Gua susah, usaha susah, kerja aja ngelamar sana sini susah, kagak dapat kerjaan. Akhirnya saudara balik lagi ke agama yang dahulu, kelotung lagi, kesurupan lagi. Aduh, saya bilang padahal udah dibaptis saudara. Harus ngalami Tuhan. Jangan karena diiming-iming uang, diiming-iming berkat. Memang di dalam Tuhan ada berkat, betul. Tuhan yang punya emas dan perak aku punya, Tuhan bilang dalam firman-Nya. Tapi Tuhan tidak mau kita mau tangannya Tuhan. Saudara kalau pacaran, mau nggak? Dia kaya, lu nempelin itu, nanti duitnya banyak ngocor. Sebagai pria mau nggak? Bukan karena cinta, tapi karena duit. Yang mau matre, maksudnya cewek matre. Sekarang kan gak cewek doang, cowok matre juga banyak saudara ya. Cowok-cowok yang susah tapi ganteng bisa diberondong saudara. Ya, sebab itu mau nggak Tuhan seperti itu tuh? Ya, kita cinta Tuhan karena cinta berkatnya. Kita cinta Tuhan karena kita ada maunya. Karena kita nanti disembuhin, nanti ikut Tuhan kaya. Bukan itu saudara. Bukan itu yang dicari. Tuhan inginkan hati kita yang bertobat, hati kita yang Tuhan cari. Kerinduan cinta kita sama Tuhan itu yang Tuhan cari. Kesungguhan, ketekunan kita cari Tuhan. Mau kaya kek, mau miskin kek, mau dijungkir balik kek sama Tuhan, mau dibanting-banting kek, tetap imannya ada loh. Saya pernah lihat juga. Ya, mau dibuat susah, senang, miskin, bangkrut apa, tetap cinta Tuhan, tetap layani Tuhan. Ya. Itu contohnya saya, saudara. Banggain diri. Saya begitu, makin susah makin cari Tuhan. Makin senang, nah sekarang udah senang melayani Tuhan, saudara ya. Saya dulu buka persekutuan doa, mungkin pada perintisan di sini. Kita bayar harga, hati juga seringkali capek. Gak capek hati, keluar duit, ya kan. Juga bisa dimaki orang, difitnah orang, dijelekin. Waduh banyak saudara. Tapi kerinduan hati kita karena rindu banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan, dikuatkan. Ya. Jadi kita ayo ikut Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Seharusnya kita binasa di neraka. Gak ada jalan keselamatan tanpa salib Tuhan. Maka kembali pada kasih yang mula-mula. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyelamatkan saya. Engkau sudah memulihkan saya. Engkau sudah memberikan nyawamu bagi saya. Supaya saya selamat. Hidup yang kuhidupi sekarang ini bukannya aku lagi, melainkan Yesus yang ada dalam saya. Tuhan sudah beli, harganya mahal. Darahnya itu tak ada harganya, tidak nilainya lagi. Karena saking mahal darah Yesus itu yang membeli kita. Ya saudara. Jadi kita sebagai anak Tuhan cintai Tuhan, kenal Tuhan. Kalau belum mengalami Tuhan, hanya pertama Kristen KTP, Kristen diajak teman, Kristen diajak tetangga. Oh karena lahir Kristen, papa saya pendeta, Kristen. Tapi tidak mengenal Tuhan dengan benar.
Umur 20 tahun saya baru kenal Tuhan, baru dilawat Tuhan, baru dijamah Tuhan, baru mengalami Tuhan. Tuhan itu ada. Dulu saya bilang kosong. Saya anak pendeta tapi hati kosong. Buat apa saya hidup? Saya hampa. Saudara, orang yang seringkali mengalami kekosongan, hatinya hampa, itu tanda tanya. Adakah Tuhan sudah di hatimu? Pertama semangat, menyala-nyala cinta Tuhan. Lama-lama masalah, pergumulan, udah lupa doa, lupa Alkitab, lupa memuji, lupa bersekutu. Lama-lama pahit, akhirnya murtad. Itu yang setan mau. Jadi setiap anak Tuhan akan mengalami pengujian seperti emas yang dipersembahkan oleh orang Majus ini. Ya, ada baptisan air, baptisan pertobatan, baptisan Roh Kudus, baptisan kuasa, ketiga baptisan api, saudara. Ya, api itu membakar, saudara. Ini emas, permata atau perak yang dibakar semakin murni, atau saudara ini rumput, jerami, kayu dibakar jadi hangus. Udah jadi sekam yang dibuang, ya, percuma diterbangkan angin. Ya, saudara. Yang kedua, apalagi yang dipersembahkan oleh orang Majus? Kemenyan. Saudara, kemenyan kalau dibakar itu wanginya baru keluar. Wanginya baru muncul. Ya, saudara. Jadi saudara di tempat ini yang mengalami masalah, yang mengalami pergumulan, itu sedang dibakar. Coba angkat tangan siapa yang tidak ada masalah. Yuk angkat tangan dulu yang tidak punya masalah. Gak ada. Yang ada masalah, ayo jujur. Yang ada masalah loh, angkat tangan. Nanti didoakan. Nanti dapat door prize ya Pak. Tuh Ibu Cencen dapat door prize 5,5 gram emas. Menang dia, ya. Saudara, ya angkat tangan dulu. Siapa nih yang punya masalah? Udah nangis belum? Udah nangis. Terus udah berdoa belum? Udah juga, ya. Tapi punya iman enggak? Nah, imannya apa? Pasti Tuhan jawab pada waktu Tuhan, ya. Saudara tahu nggak kalau saudara dikasih pencobaan masalah? Contoh dulu, Ibu masalahnya apa Bu? Contoh jadi beberapa orang ada masalah apa? Keuangan, sakit penyakit, keuangan. Oh, keuangan ya. Ibu, apalagi Bapak? Ada masalah apa? Keuangan juga. Rata-rata keuangan ya? Oh. Jadi semua rata-rata banyak ini ya masalahnya karena keuangan ya. Tapi nggak apa-apa saudara. Nah, cuman yang saya mau tekankan, jangan kita fokus masalahnya. Kita fokus sama Tuhan. Tuhan dalam masalah ini apa yang Tuhan sedang bentuk di hati saya. Kalau bagi Tuhan masalah itu gampang seperti membalik telapak tangan kita. Ayo coba tangannya ke depan saudara begini. Semuanya begini. Dibalikan. Gampang gak? Gampang. Masalah bisa selesai gak dengan gampang? Bisa. Kalau Tuhan kehendaki. Ya. Kalau orang Islam aja kun fayakun. Tahu lu saudara. Jadi. Tuhan kita juga begitu saudara. Tetapi yang mau Tuhan inginkan apa? Hati. Dalam masalah ini, dalam keuangan ini muncul di hati kita apa? Khawatir, takut, marah, ya kan? Pahit. Situ diberkati kok saya belum. Sakit hati, iri. Dia beli mobil, dia beli motor baru kok gua enggak. Iri, apalagi? Baper, apalagi? Nangis terus, sensitif, tersinggung, ya. Nah, itu yang mau dibereskan sama Tuhan. Ya, saudara. Saya dulu waktu tahun 2000-an itu ya, 2005 lah itu.
Saya kalau ke gereja itu ada pendeta. Jadi kalau ngomong tuh soal berkat, saya baru dapat berkat ratusan juta gini. Waduh, saya tuh dalam hati nusuk sakit banget. Tuhan, pendeta ini enak banget ya. Kok saya enggak ya Tuhan? Kok saya belum ya? Itu nusuk loh di hati loh. Sakit kayak sakit hati kitanya saudara dengar pendeta ini diberkati. Ini orang enak banget ya. Lah saya. Itulah proses ya saudara. Prosesnya berapa lama tergantung kita. Udah beres belum hatinya? Ya, serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku percaya ada waktu Tuhan. Terus berjuang. Jangan pernah lelah dalam hidup ini. Tuhan aja tidak pernah lelah membentuk kita. Jadi proses saya banyak sekali, anak gak bisa makan, gak bisa sekolah, tunggak terus, dicecer sama guru, dicecer PLN, rumah di perumahan dimatiin, sampai orang PLN naik ke tiang listrik dimatiin saudara, gak sanggup bayar. Aduh saudara bener-bener deh. Tapi Tuhan kirimkan jiwa-jiwa ke rumah. Minta didoakan. Didoain ngeriung, didoain ya punya masalah apa-apa, terus kita share firman doa pujian. Kita doain tumpang kepala mereka, ada yang mungkin minum apa sih namanya dari haji minumnya sampai dia muntah, pelepasan, sampai berbahasa roh. Saya sampai kaget. Ternyata urapan dalam penderitaan tuh ada saudara. Kita numpang tangan orang, kitanya lagi susah menderita, kita numpang tangan orang yang dalam keadaan masalah. Itulah ada urapan dalam penderitaan. Jadi saudara itu kemenyan itu harus dibakar, harus diremukkan, harus mengalami tempaan, sehingga keharuman Yesus muncul dalam hidup kita. Sampai mereka udah pulang dari rumah saya ya. Udah gitu, terus saya bilang gini, Tuhan dalam hati saya jerit, Tuhan saya tuh gak butuh orang-orang masuk ke rumah saya, minta didoakan, konseling, datang lagi rombongan sekeluarga besar. Saya perlunya uang, Tuhan uang. Saya bilang, Tuhan kayaknya gak nyambung loh, bener gak nyambung. Saya sampai ngomong sama Tuhan gak nyambung nih. Saya butuhnya uang, bukan butuh orang-orang datang ke rumah saya minta didoakan. Ya saudara. Jadi apa saudara yang dibalik penderitaan, dibalik masalah? Apa? Ketekunan yang Tuhan cari. Kerinduan hati yang sungguh-sungguh, yang sudah remuk ini. Mau gak cinta Tuhan, cari Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam. Sehingga pada saat Rasul Paulus bilang, aku tahu apa itu kemiskinan. Aku tahu apa itu kekayaan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus, kasih Tuhan. Saudara udah dibontang-banting belum? Belum. Jadi lagi masalah semua saya ucapkan selamat saudara ya. Yang mengalami masalah, selamat nih. Selamat. Puji Tuhan. Ya. Itu saudara akan jadi emasnya Tuhan. Akan jadi kemenyannya Tuhan. Dan juga yang terakhir itu apa? Mur. Mur itu pahit saudara. Bisa dilepeh kalau kena mur, ini pahit nih saudara. Mur ini berbicara apa yang merupakan kepahitan dalam hidup kita. Kita bawa kepada Tuhan. Sehingga akan dirubah menjadi kemanisan. Ya, kemanisan Tuhan yang dalam hidup kita ini akan membawa orang-orang jiwa-jiwa sekeliling kita. Oh dia baik ya jadi orang Kristen. Oh dia suka memberi ya, penuh belas kasihan ya. Oh Cimaria jangan penuh belas kasihan terus, nanti dimanfaatin loh orang Kristen yang baik-baik itu dimanfaatin sama orang-orang katanya gitu. Saya pernah tuh buka persekutuan doa, ada orang minta tolong gitu ya, minta sumbangan, kontrak gak bisa, makan gak bisa, baru pindah, orang Tenglang. Ya udah kita kasih kasur, kita kasih kompor, kita kasih duit juga ngumpulin semua. Terus ada teman saya bilang, Cimaria gak takut dimanfaatin ya? Kan itu orang masih baru. Iya yang penting saya bilang yang penting kita punya belas kasihan dulu. Mengenai dimanfaatin atau enggak kan kita gak tahu. Kita cuma punya belas kasihan Tuhan dulu, itu Tuhan udah nilai. Ya kan? Mengenai nanti dianya kenapa-napa atau memang manfaatin kita, nanti kita dikasih hikmat sama Tuhan. Ya saudara. Ternyata benar saudara. Taunya ngutang sama
teman saya yang lain, dia ketemu si itu teman saya utang nggak bayar. Wah, ini orang nggak bener sih. Jadi Tuhan tuh celekin ini yang nggak bener, jangan ditolong lagi. Kalau yang nggak bener mah nggak mau bertaubat, saudara. Tapi kalau misalkan dia juga kita disuruh Tuhan nolong dia, walaupun dia belum bener, bisa nanti dia bertaubat juga. Kita kan nggak tahu ke depannya seperti apa kan orang ini kan. Jadi kita udah tanya Tuhan aja lah, yang paling gampang mah, Tuhan ini ditolong apa nggak usah. Kan sekarang banyak orang susah juga kan. Nah itu dia, banyak orang yang pura-pura minta tolong, ternyata manfaatin orang-orang Kristen yang baik hati, saudara. Banyak, makanya kita jadi anak Tuhan jangan juga tulus seperti merpati, tapi cerdik harus cerdik seperti ular ya. Cerdik dulu seperti ular, cerdik baru tulus. Jangan tulus dulu, kalau tulus terus dimanfaatin. Katanya ada si Bu Cencen, Ki Maria, orang suka manfaatin kebaikan saya nih katanya. Tapi kalau kita tulus mengasihi, mendoakan, memberi makan lah ya dia kekurangan, itu Tuhan udah nilai, saudara ya. Jangan kita ini jadi orang Kristen pelit, kikir, dan juga susah untuk menolong. Nah itu jadi batu sandungan. Ya saudara, ada kasihan kemarin saya itu ada 12 miliar utang. Dilunasin. Saya dengerin ini kesaksiannya dahsyat juga, saudara. Dia buka toko terus narik gestun sama dia. Tapi kelilit utang sampai 12 miliar, saudara. Tapi dia tahu nggak, saudara? Lagi dia susah, lagi dia down. Biasanya untung itu sampai jutaan, sehari bisa 2 juta, 4 juta untungnya. Tapi pada saat dia kelilit sampai 12 miliar ini, akhirnya saudara tahu, dia tiap pagi datang ke Tuhan. Bangun pagi. Di sini siapa yang udah tiap hari bangun pagi? Ayo cari Tuhan, berdoa. 1, 2, 3, baru 5, 6, 7, 8, 10. Nasi bok kurang Pak ini tadi. Baru 10. Yang 10 aja yang dikasih Pak. Yang rajin doa Pak. Ya. Jadi saudara, 4 tahun dia coba cari Tuhan. Dia bangun hubungan dengan Tuhan. Hanya memuji aja, katanya, nggak minta-minta. Tuhan udah tahu masalah saya, katanya. Setiap hari, setiap pagi, 4 tahun dia alamin berjumpaan dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan pulihin, saudara. Jadi setiap masalah pergumulan manusia itu hanya satu yang Tuhan minta, yaitu ketekunan. Cari Tuhan, kenal Tuhan. Masa sih Tuhan tidak sanggup memulihkan? Masa sih Tuhan tidak sanggup untuk memberkati anak-anaknya? Masa untuk makan aja masih minta-minta? Itu sebetulnya ada yang salah, saudara. Ya, coba deh cari Tuhan lebih dalam, jangan malas. Udah malas kerja, malas cari Tuhan. Wah, udah deh, buang ke laut aja dah, kata orang. Ya, kalau udah susah, miskin, kere, cari Tuhan. Tuhan, kenapa hidup saya begini, Tuhan? Cari Tuhan lebih dalam. Mau kerjaan apa, Tuhan? Tolong bukain dong, Tuhan. Saya bukan orang malas nih, Tuhan. Ya, masa Tuhan gak buka kan? Pasti. Nanti kenal sama siapa, tiba-tiba dikasih ide. Saya dulu bukan orang yang berada ya, garis menengah bawah, benar-benar menengah bawah. Kontrak saya hitungin, saya kontrak untuk pindah rumah 7 kali, saudara. Dari kecil tuh kontrak sana, kontrak sini, kontrak. Nanti udah betah di sini, ayo pindah lagi, kata papa saya. Beresin, bawa truk. Kita naik truk kecil-kecil, saudara. Sampai 7 kali, saudara, bayangin loh. Kita anak kecil-kecil naik truk, pindah rumah, bawa-bawaan semua, serumah-rumah dibawa. Bawa lemari lah, kasur lah, apalah. Waduh, saudara. Ceplok telur 1 tuh ya, saudara, dibelah 6. Ceplok di dadar, belah 6. Itu kami itu dari kecil tuh. Ketemu ayam goreng pun nggak setiap hari, ada sebulan sekali juga, itu udah puji Tuhan. Haleluya. Ya. Terus tahu saudara, dari kecil ini, kami ini dari keluarga yang mama saya itu kan berada ya di Jawa Timur gitu. Nanti sering ngirimin baju-baju bekas.
Jadi kita hore, baju bekasnya bagus-bagus, hore, kita ganti baju, bajunya bagus gitu. Walaupun bekas tapi masih layak pakai, kita senang gitu. Dikirimin odol, sabun, apa gitu saudara. Itu masa kecil kami. Papa pendeta, hidup susah. Harusnya saya murtad jadi anak pendeta. Papa pendeta, kere, miskin. Ngapain aku jadi Kristen? Kalau saya bisa kepahitan, saya kepahitan loh. Bener gak? Nah, tapi karena untung Tuhan terus pelihara kami, terus kita dobrak. Kenapa? Mungkin ada kutuk, mungkin ada perjanjian di alam roh ini. Nenek moyang kita ada perjanjian. Dulu kan masih agama Buddhis, penyembah berhala apa, kita nggak tahu. Kita dobrak dengan doa, kita dobrak dengan pelepasan, kita dobrak dengan rajin, giat, semangat bekerja, ya. Sampai sekarang Tuhan berikan usaha pekerjaan, anak semua, keluarga juga tercukupi. Tuhan kasih ruko juga. Itu ada pemulihan yang terlihat nyata. Bukan saya cinta uang, bukan. Tapi Tuhan itu benar-benar ada, saudara. Gak mungkin anak Tuhan tuh di bawah garis kekurangan, kemiskinan terus. Ya, apalagi tahun depan katanya lebih susah lagi. Persiapkan saudara, kuat, roh kuat dengan firman. Makanan roh firman, jangan kopi mana, bangun tidur yang cari kopi mana, makan apa nih kita, ya siang, sore, yang dipikirin makanan jasmani terus. Tapi Tuhan ingatkan harus cari makanan rohani, saudara. Jadi kita anak-anak Tuhan harus rajin, jangan bermalas-malasan, saudaraku, ya. Nah, kemudian kita harus sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ya, saudaraku. Kita anak Tuhan harus dipelihara setiap hari, ya, seperti burung di udara, tidak menanam, tidak menabur, tapi Tuhan pelihara, ya. Tapi kalau burung itu di sarang terus, nggak mau terbang, nggak mau mencari makanan padi, mati nggak? Mati juga, saudara, ya. Jadi jangan mempermainkan firman Tuhan. Oh, burung di udara aja Tuhan pelihara, tenang aja, nggak usah kerja, nanti Tuhan kasih. Jangan, itu salah, bodoh. Rajin, cari kerjaan, tanya kiri kanan depan belakang, cari, bikin surat lamaran, bikin usaha apa. Kayak Bapak Pendeta ini buka usaha bengkel, tambal ban, kayak spare part, kayak apa, kayak saudara, untuk bantu pelayanan juga. Ya, Pak Daniel juga masih Gojek juga, nggak apa-apa, saudara. Ya, rajin, nanti bagi jemaat, berbagi lagi. Buat keluarga dulu, Pak, istri, anak-anak, mantu, cucu, semua, baru jemaat. Ya, jadi kita harus ada kerajinan, ketekunan itu. Jadi anak Tuhan jangan sampai kita jadi batu sandungan. Masa orang Kristen tangan di bawah terus, malu loh, saudara. Saya suatu hari pernah gini. Papa saya habis pulang dari pelayanan dari Kota Bogor, pulang. Papa bawa amplop. Dia senang sekali. Amplop PK, saudara tahu ya, persembahan kasih. Dia penginjilan pelayanan di gereja di Bogor kan, pulang ke Sukabumi. Buka. Terus dalam hati saya lihat papa saya senang terima amplop uang persembahan kasih. Terus hati saya cuma bilang gini, Tuhan, saya rindu untuk memberkati nanti pendeta-pendeta, gitu, memberkati hamba-hamba Tuhan, ya. Itu dulu waktu saya kecil. Sekarang waktu saya udah dewasa begini, Tuhan bukain dong pekerjaan apa nih, sehingga saya bisa jadi berkat buat keluarga yang masih ada yang susah, keluarga sekandung masih ada yang susah, dan memberkati pelayanan, memberkati pendeta-pendeta. Akhirnya Tuhan bukain apa? Toko kue, toko roti, jual bahan-bahan kue juga. Saya coba kursus dengan harga murah, saya kursus belajar dulu. Yang penting ada kerajinan, ngadon kue sebaskom pakai mixer kecil. Lama-lama berkembang, lama-lama bisa jadi banyak, bisa memberkati, saudara. Hidup kita harus jadi berkat, ya, didobrak. Sekarang apa yang jadi kendala masalah saudara? Oh, aku males. Mulai rajin. Oh, aku cepat kepahitan. Jangan cepat kepahitan. Aku cepat tersinggung. Jangan mudah baperan, berubah.
Jadi masalah ini membuat saudara kelihatan hati saudara seperti apa. Kalau saudara banyak uang, saudara zona nyaman, enak, makan enak, ada tempat tinggal, kerjaan oke. Gak tahu nih hati seperti apa. Tapi kalau di bawah masalah, tekanan, ya, di bawah kekhawatiran muncul, ya, kepahitan muncul, cemas muncul. Yang tadi ada bilang ibu khawatir muncul. Nah itu berarti hati kamu masih khawatir. Di mana imanmu? Tuhan bilang masih takut. Di mana aku? Ya. Jadi kita anak Tuhan harus cek nih hatinya, diberesin dulu nih hati kita nih. Ya, dulunya jahat, ya udah tabur dulu sekarang dimusuhin orang misalnya. Ada kemarin dia dimaki orang tiba-tiba. Terus saya bilang, kamu dulu pernah maki orang nggak? Iya, ya udah tabur tuai. Benar loh saudara, tabur tuai itu ada. Jangan kira loh orang Buddha aja bilang hukum karma itu ada, orang Kristen tuh bilang hukum tabur tuai. Saudara dulu jahat, sekarang kamu terima dulu. Dulu kaya sombong, sekarang kamu jatuh kere miskin, sekarang terima dulu. Tapi terus berjalan bersama Tuhan, lewati semua tuayannya itu yang jahat-jahat sampai tuayan yang baik juga menua, ya. Dulu suka memberi lagi. Adik saya kemarin membagi, tiba-tiba ada yang kirim apa namanya mikrowave katanya. Tuhan sampai 2 juta. Dia cuma ngomong enak ya kalau ada buah macam-macam. Baru di pikiran, besok paginya ada yang ngirim buahnya macam-macam. Ada buah naga, katanya melon, jambu, pir, apel. Wah, Tuhan tuh tahu, belum ngomong baru di otak nih. Aduh enak ya kalau ada buah-buahan gitu kan. Itu kecintaan Tuhan saudara ya. Jadi saudara tempat ini harus semangat ikut Tuhan. Kayak saya juga, susah seneng ikut Tuhan, miskin kaya ikut Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang bodoh. Ya, udah tahu juru selamat tapi tidak mengalamin. Nah, percuma saudara. Ayo mulai hari ini doa, Tuhan, minta aku dong kesaksian untuk mengenal Yesus lebih dalam. Oh, ini dapat kesaksiannya bagus. Ini kesaksiannya bagus. Saya kapan Tuhan? Minta. Kesaksian-kesaksian Tuhan itu hidup nyata. Dia bisa berbicara sampai hari ini. Jadi orang Kristen jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Kita punya Tuhan yang hidup, yang nyata sampai hari ini. Kalau saya menoleh ke belakang, saya bilang terima kasih untuk masalah. Tempaan yang besar, yang berat. Sampai saya hampir murtad loh saudara. Tahun 2000 berapa saya hampir murtad. Habis tinggal di Tuhan, udah gak tahan ini. Yang ini pencobaannya udah gak tahan Tuhan. Kalau ekonomi saya masih bisa cari duit. Masih sombong saya. Masih uang saya bisa cari duit gitu kan. Masalah apa saya masih bisa. Pas dihajar satu lagi, wah Tuhan udah angkat tangan. Udah gak sanggup deh Tuhan. Ya, ada saatnya kita kesombongan kita tuh dihancurkan saudara. Manusia ini seringkali sombong. Gak hanya orang kaya aja yang sombong, yang miskin juga sombong banyak saudara. Saya kenal banyak orang, jadi tahu udah kere miskin sombong lagi saudara. Itu yang Tuhan sedang hancurkan. Udah mau dihancurkan Tuhan, galak lagi saudara. Ya. Nah itu makin lama prosesnya. Tambah apa namanya? Tambah depression dengan masalah, tambah dia marah, ya, emosi. Nyalain istri, nyalain anak, nyalain suami. Pokoknya jadi galak nah. Saudara, makin lama prosesnya saudara belum selesai. Jadi hendaklah kita jadi emas. Tadi apa lagi? Kemenyan dan mur, ya, seperti Yesus. Ya, Yesus juga dicobai di atas kayu salib, juga disiksa, dihina, dicobai sama iblis di gunung. Ya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tuhan hanya menang. Nah, kita juga harus menang. Karena apa? Lah Tuhan kita menang. Masa kita kalah? Tuhan sampai mati menang. Kita belum sampai mati, baru setengah mati. Masalah dulu setengah mati nih Tuhan, gak ada duit, gak ada beras, gak ada minyak, gimana Tuhan? Nangis tuh sampai matanya bengkak gitu kan. Saya dulu begitu loh saudara, nangis aja jengkingnya. Dalam
nangis. Pokoknya hari pentangisan itu lama. Terus akhirnya dalam hati diingetin sama Roh Kudus, kamu bodoh nangis terus. Coba ngaca, jangan nangis terus. Panggil dirimu, Maria, kamu jangan nangis terus. Senyum. Sambil ngaca, saudara. Kalau orang lihat sih gila kali, saudara. Ya, senyum. Ya sambil ngaca, lihat kaca, senyum. Kamu bersukacita, Maria. Kamu orang yang diberkati Tuhan. Kamu orang yang cinta Tuhan. Dikatakan yang baik. Kamu pasti ada pertolongan, ada jalan keluar. Panggil nama kita di kaca, saudara. Jadi saudara, Tuhan itu gak melihat air mata kita. Ada kalanya dia lihat air mata kita ya, ditampung di kirbat. Tapi ada kalanya Tuhan gak melihat air mata kita. Kenapa? Gak punya iman. Kamu nangis. Ujung-ujungnya depresi. Ujung-ujungnya bunuh diri. Jadi kita jangan sampai ending doanya jangan nangis ya. Iman, dikatakan firman. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Aku percaya pertolonganku datangnya daripada Tuhan. Jadi diperkatakan firman. Aku percaya aku lebih daripada pemenang. Aku bisa melewati ini semua. Tangan Tuhan, tangan kanannya memegang aku dan bawa pada kemenangan. Jadi mulai saat itu saya doanya berubah. Doanya jangan nangis terus, akhirnya hopeless, putus asa. Dikatakan ada doa peperangan, ada doa deklarasikan imanmu, diperkatakan apa yang kau mau. Jangan cari nubuatan. Nubuatkan dirimu sendiri. Berkata, Maria engkau yang diberkati Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Kata firman Tuhan di Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku orang yang mengandalkan engkau. Diucapin. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak mengalami musim kering, tetapi akarnya sampai batang air. Hidupku bertumbuh berbuah-buah lebat menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi diucapkan, diperkatakan firman. Makanan roh yaitu firman Tuhan. Kalau saudara tidak pernah baca firman, tidak pernah renungan, tidak pernah lakukan, kering, kurus imannya. Ya, manusia rohnya lesu. 5L, letih, lesu, letoy, lunglai, lemah, apalagi loyo. Ya ingat saudara, jangan makanan daging mulu Ya, maksudnya jasmani yang dikasih makan pagi, makan siang, makan malam belum jajannya. Aduh, saudara. Puasa. Nanti saya Senin tuh ajak puasa 2 mobil 15 orang ke Bukit Doa Depok. Ada yang doa puasa Esther 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Kamu sanggupnya apa makan sore doang? Ayo makan sore. Kamu sanggupnya sampai jam berapa? Pokoknya acara kita puasa, saya bilang gitu. Sangkal diri, pikul salib, kerat daging. Karena seringkali kita pengen marah. Aduh, lagi puasa nih, lemes, gak bisa marah saudara. Itu daging lagi dikerat. Ya penting, ambil doa puasa tuh kalau yang lagi punya masalah, ambil doa puasa. Saya nggak pernah doa puasa dari kecil karena papa saya Kristennya Kristen Protestan. Gak pernah diajarin puasa, gak pernah disuruh baca Alkitab, hanya doa tiap malam kumpul keluarga, saudara. Jadi puasa itu sesuatu hal yang belum pernah saya jalanin. Tapi waktu 2016 saya mengalami himpitan yang besar. Udah mentok, saya hampir jual rumah, saya hampir jual toko. Udah kehidupan gak bisa berputar, udah kehidupan gak bisa makan, gak bisa sekolah, saudara. Akhirnya saya ambil apa? Doa puasa. Saya komitmenin, teguhin hati nih, nggak gampang saudara. Biasa keroncongan, tiap pagi udah keroncongan, siang keroncongan, sore keroncongan. Puasa saudara ya, saudara yang ngalami masalah tadi angkat tangan, coba angkat tangan lagi. Yang ada masalah, ayo jujur, tuh banyak kan. Ambil doa puasa. Kalau nggak kuatnya ya buka siang dulu, kalau nanti kuat buka sore. Lebih sehat puasa itu saudara. Jadi ininya bisa istirahat nih. Organ-organ tubuhnya dipulihin lagi. Jadi lebih sehat kalau puasa itu.
Ya saudara. Jadi dari 2016 itu saya ada terobosan. Karena apa? Dengan puasa itu kita menarik kuasa Tuhan. Kita menarik Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan udah angkat tangan, udah gak mampu. Ambil doa puasa, jerit sama Tuhan. Deklarasikan imanmu, Tuhan turun tangan saudara. Ya, jadi kita harus, ayo kekristenan kita gimana sampai hari ini. Jangan cuma agama doang, percuma. Ya, Kristen itu bukan agama, perjalanan hidup bersama Tuhan, mengalami Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu gak gampang. Dulu 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah lahir di Bethlehem dan dia naik ke surga terangkat di atas Bukit Zaitun. Suatu hari Tuhan bilang aku akan turun, ya, menjemput kita semua. Tapi Tuhan nanti datang bukan sebagai bayi lagi, tapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap lidah harus mengakui Yesus Tuhan. Setiap lutut harus bertelut Yesus adalah Tuhan. Ya, dikatakan semua lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua agama pun tidak ada. Semua manusia akan melihat dia turun dari surga ke bumi ini. Dan dia memakai baju perang untuk perang melawan antikris. Maka oleh sebab itu kita harus jadi pasukan Tuhan, tentara Tuhan, jangan cengeng, ya, maju lagi. Kalah ditembakin iblis nih, memble, aduh sakit, aduh kesian, iri, aduh pahit, aduh kecewa, aduh pendeta ini nih begini, salahin suami, salahin pendeta, salahin apa, ya ditembakin iblis, maju lagi. Buang semua kepahitan, buang semua kemalasan, buang semua hal yang negatif. Kita maju lagi jadi tentara pasukan Tuhan. Amin. Ya, jadi kita kuat di dalam roh dan kuat di dalam iman. Puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan. Saya percaya di tempat ini kita semua akan dibentuk oleh Tuhan, ya, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Contohnya Tuhan. Karena emas, kemenyan dan mur sudah diberikan sama Tuhan Yesus. Dan kita pun harus mengalami penderitaan supaya dibersihkan, diuji lagi imanmu, didewasakan lagi sehingga serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka kita hidup kudus, hidup benar dan melayani Tuhan. Yang hatinya masih bengkok, yang masih suka nipu, yang masih ngutang gak bayar, yang masih banyak hal. Nah itu dia, tabur tuai dulu deh sekarang. Dulu nipu, sekarang lu kena tipu. Dulu kamu suka marah, nah sekarang lu dimarahin. Dulu suka pelit, nah sekarang lu dipelitin orang. Banyak saudara, ya. Haleluya. Ya, kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Ya, contoh kita Tuhan Yesus, ya. Pertamanya gimana ya lagunya ya? Bagaikan bejana ya? Oh iya betul. Ya, kita naikkan pujian ini ya. Pujian ini sangat indah sekali karena tujuan kita ini nanti akan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, semua penderitaan yang kita alami ini hanya sementara. Proses itu saudara sadar berubah dan kita mempunyai roh yang kuat dan kita akan menang sampai garis akhir. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Di hari Natal ini Tuhan ingatkan, bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk. Kurang tinggi ya? Maaf, kurang tinggi sedikit ya. Kerendahan. Yesus, itu dulu. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus. Katakan sempurnakan selalu dalam segala
bagaikan bejana siang menyentuh demikian hidupku di dalammu bentuklah kehendakmu pakailah sesuai rencanamu katakan ku sepertimu sempurnakan sekalian dalam setiap jalanku kemuliaan namamu ku mau sepertimu kau sepertimu Yesus sempurnakan selalu dalam setiap jalanku memuliakan namamu. Biarlah musik saja yang bermain, biar musik saja yang bermain. Saudara, pada malam Natal ini biarlah kita lebih lagi melekat sama Tuhan. Susah senang ikut Tuhan, miskin kaya ikut Tuhan. Dalam masalah pun tidak ada masalah, terus cari Tuhan sungguh-sungguh. Isi manusia roh kita supaya kuat. Masa-masa depan adalah masa-masa yang sukar, masa kegelapan menanti kita. Mari kita persiapkan roh kita, persiapkan diri kita untuk melekat sama Tuhan. Karena Tuhanlah terang, juru selamat kita, sumber kita adalah Tuhan sendiri. Jangan pernah hatimu menjauh daripada Tuhan. Jangan engkau nanti akan timbul akan kepahitan. Tapi Tuhan bilang, ayo melekat sama Tuhan, mendekat. Engkau di dalam aku Tuhan, dan aku di dalam engkau, sehingga kami boleh terus bertumbuh, berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat di tempat ini Bapa, adalah jemaat yang bertumbuh dewasa, jemaat yang terus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar, menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, sehingga mereka memberitakan kabar baik kepada tetangga-tetangganya, kepada saudara-saudara yang belum percaya Yesus, sehingga mereka menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Mari Tuhan, Engkau sudah menjadi contoh bagi kami Tuhan, di mana orang maju semua persembahkan emas, kemenyan dan mur, dan Engkau sendiri mengalami ujian, pencobaan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kami juga Tuhan mau matikan kedagingan kami. Kami hidup di dalam roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus